dari kelas 91. Tema 1 adalah kelompok 1. Yeay! Selamat untuk kelompok 1. Sekarang mari kita saksikan bagaimana video presentasi dari kelompok 1 ya. Ini dia videonya. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum itu, inilah anggota dari kelompok 1. Saya Bima. Saya Alia. Saya Karisa. Saya Lisa. Saya Amanda. Dan saya Asma Raffi. Selanjutnya akan dibahas oleh Alia. Definisi umum. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang diwujudkan melalui karya dua dimensi bermediakan kanvas atau permukaan datar lain yang diisi oleh unsur-unsur pokok garis dan warna melalui cat atau pewarna dan pembubuh gambar lainnya. Melukis adalah kegiatan mengolah medium dua dimensi atau permukaan dari objek tiga dimensi untuk mendapat kesan tertentu. Lukisan dapat berisi representasi alam seperti potret wajah, hewan, pemandangan. Bisa juga memuat gambar abstrak yang merupakan penyederhanaan bentuk alam, atau berisi ungkapan ekspresif dari seniman berupa komposisi bentuk non-representatif atau tidak menyerupai apapun. Selanjutnya akan diambil alih oleh Alicia. Penjelasan menurut para ahli. Leo Tolstoy. Sumarjo 2000.262. Menurutnya, seni lukis adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis. Sukaryono 1998.27. Menurutnya, seni lukis adalah ungkapan isi hati dan perasaan yang disebut sebagai bahasa seniman yang dikomunikasikan. Thomas Munro, Mike Susanto 2002.201. Menurutnya, seni lukis adalah alat buatan manusia untuk menimbulkan efek-efek psikologis atas manusia lain yang melihatnya. Sudarso SP, Mike Susanto 2002.101. Menurutnya, seni lukis adalah karya manusia yang mengomunikasikan pengalaman-pengalaman batinnya. Pengalaman batin tersebut disajikan secara indah sehingga merangsang timbullah pengalaman batin pula pada manusia lain yang menghayatinya. Sudarso SP 1990.211. Menurutnya, lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diwujudkan melalui dua dimensional, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional ialah garis dan warna. Sony Ade dan Imam R. Menurut mereka, lukis merupakan kekuatan peradaban manusia, kekuatan budaya, karena dalam melakukan lukis kita dilatih untuk jeli, cermat, dan teliti dalam mengamati berbagai fenomena alam dan kehidupannya. Suyanto 2014. Menurutnya, seorang seniman lukis mengatakan bahwa seni lukis merupakan karya seni rupa yang dituangkan dalam bentuk lukisan hasil dari ekspresi jiwa seorang seniman. Herbert Reed. Menurutnya, seni lukis adalah kegiatan rohani yang merefleksikan pada jasmani dan mempunyai daya yang membangkitkan perasaan atau jiwa. Mears 1962.256. Menurutnya, seni lukis mengungkapkan nilai-nilai intelektual, emosional, simbolis, religius, dan nilai-nilai subjektif yang lain. M. Alder, menurutnya, seni lukis dapat diartikan sebagai sesuatu yang memberikan kesenangan. Kesatuan atau unity. Kesatuan adalah pertautan bagian-bagian dalam sebuah karya seni rupa. Kesatuan merupakan prinsip yang utama di mana unsur-unsur seni rupa saling menunjang satu sama lain dalam bentuk komposisi yang bagus dan serasi. Untuk menyusun satu kesatuan, setiap unsur tidak harus sama dengan seragam, tetapi unsur-unsur dapat berbeda atau bervariasi sehingga menjadi susunan yang memiliki kesatuan. 3. Penekanan atau kontras. Penekanan adalah kesan yang diperoleh karena adanya dua unsur yang berlawanan. Perbedaan yang mencolok pada warna, bentuk, dan ukuran akan memberikan kesan yang tidak monoton.
6. Proporsi. Proporsi atau kesebandingan yaitu membandingkan bagian-bagian satu dengan bagian lainnya secara keseluruhan. Misalnya membandingkan ukuran tubuh dengan kepala, ukuran objek dengan ukuran latar, dan kesesuaian ukuran objek satu dengan objek lainnya yang dekat maupun yang jauh letaknya. Keserasian. Keserasian merupakan prinsip yang digunakan untuk menyatukan unsur-unsur rupa walaupun berasal dari berbagai bentuk yang berbeda. Tujuan keserasian adalah menciptakan keselarasan dan keharmonisan dari unsur-unsur yang berbeda. 8. Komposisi. Komposisi adalah menyusun unsur-unsur rupa dengan mengorganisasikannya menjadi susunan yang bagus, teratur, dan serasi. 9. Keseimbangan atau balance. Keseimbangan adalah kesan yang didapat dari suatu susunan yang diatur sedemikian rupa sehingga terdapat daya tarik yang sama pada tiap-tiap sisi susunan. 10. Center of interest atau pusat perhatian. Center of interest atau pusat perhatian adalah unsur yang sangat menonjol atau berbeda dengan unsur-unsur yang ada di sekitarnya. Unsur seni rupa. 1. Titik. Titik adalah salah satu unsur seni rupa yang paling kecil. 2. Garis. Garis adalah garisan atau limit atau batas dari suatu benda, bidang, ruang, tekstur, warna, dan sebagainya. 3. Bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang terbentuk dari beberapa garis. 4. Bentuk. Bentuk adalah wujud yang terdapat di alam yang tampak nyata. 5. Tekstur. Tekstur adalah sifat atau karakter dari permukaan benda. 6. Warna. Warna adalah unsur seni rupa yang memberikan pengaruh kejiwaan atau fungsi psikologis. 7. Gelap terang. Gelap terang adalah unsur seni rupa yang memberikan efek tertentu. 8. Ruang. Ruang adalah sesuatu yang sebenarnya tidak dapat dilihat atau khayalan, jadi hanya bisa dihayati. Selanjutnya, saya persilakan Karisa untuk menjelaskan. Alat lukis. 1. Kuas. Kuas yang kita pakai sangat berpengaruh terhadap hasil lukisan kita. Kuas sendiri ada banyak macamnya, mulai dari bulu yang kecil meruncing hingga yang bulu lebar lurus dan lebar miring. Semua itu memiliki fungsi yang berbeda. Kuas yang bagus biasanya bulunya berwarna krim. 2. Palet. Palet adalah tempat untuk mencampur cat atau tempat untuk menyiapkan cat sebelum diaplikasikan ke kanvas. 3. Alat pembersih kuas. Pembersih kuas digunakan untuk membersihkan kuas dari sisa cat agar bisa digunakan kembali pada warna lain tanpa tercampur. Antara lain yaitu berupa cairan minyak seperti thinner, solar, dan minyak tanah. 4. Pisau palet. Pisau palet sebenarnya berfungsi untuk mengaduk cat minyak di atas palet agar didapat komposisi warna yang rata, mengkilat, dan maksimal. 5. Easel. Easel adalah papan untuk menjepit kanvas. Bahan untuk melukis. 1. Cat atau tinta. Cat atau tinta adalah cairan yang dibuat khusus untuk melukis, membuat kaligrafi, dan membuat karya tulis. 2. Pensil. Dibuat dengan campuran grafit dan tanah liat. 3. Konte. Bertekstur halus dan berwarna sangat hitam. 4. Pensil warna. Terdiri dari bermacam-macam warna yang bertekstur lembut. 5. Krayon. Terbuat dari unsur lilin dan kapur. 6. Pena. Berisi tinta yang biasanya berwarna hitam, biru, dan merah. 7. Cat cair. Bahan untuk melukis di atas kertas, bersifat transparan dan mudah larut. 8. Cat minyak. Membutuhkan waktu yang lama atau beberapa hari untuk mengering. Media lukis. 1. Kanvas. Kain yang berlapis cat campur lem. 2. Kertas. Lembaran buku yang digunakan untuk media lukis. Bima, saya persilahkan untuk
mengambil alih. Aliran seni yang pertama adalah aliran surrealisme. Aliran surrealisme yaitu aliran yang erat hubungannya dengan dunia fantasi, seakan-akan kita melukis dalam dunia mimpi. Lukisan surrealisme seringkali mempunyai bentuk yang tidak logis atau seperti khayalan. Tokoh-tokoh aliran seni lukis surrealisme yaitu Sudiardjo, Amang Rahman, Andre Masson, Joan Miro, dan Salvador Dali. Yang kedua adalah aliran kubisme. Aliran kubisme adalah aliran seni lukis yang memiliki bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, kubus, segi empat, silinder, lingkaran, bola, kerucut, dan kotak-kotak. Tokoh-tokoh aliran seni lukis kubisme: Cézanne, Pablo Picasso, Fernand Léger, Robert Delaunay, Metzinger, dan Braque. Yang ketiga adalah aliran romantisme. Aliran romantisme merupakan aliran seni lukis yang berusaha menampilkan suatu lukisan dengan indah dan fantastik. Aliran romantisme melukiskan tentang suatu hal yang bersifat romansa, seperti sebuah tragedi, sejarah maupun pemandangan alam, dan menampilkan suatu lukisan yang fantastik. Tokoh-tokoh aliran seni lukis romantisme: Raden Saleh, Eugène Delacroix, Théodore Géricault, Jean Baptiste. Yang keempat adalah aliran ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang memberikan kebebasan distorsi bentuk dan warna untuk melahirkan emosi ataupun menyatakan sensasi dari dalam, atau baik objeknya maupun senimannya. Tokoh-tokoh aliran seni lukis ekspresionisme: Affandi, Zaini, Popo Iskandar, Vincent van Gogh, Ernest Laudik, Paul Gauguin. Yang kelima adalah aliran impresionisme. Aliran impresionisme adalah aliran seni lukis yang berusaha memperlihatkan kesan yang ditangkap objek. Aliran ini biasanya juga memiliki gambar yang tidak mendetail atau sedikit kabur. Tokoh-tokoh aliran seni lukis impresionisme: Claude Monet, Auguste Renoir, Camille Pissarro, Sisley, Edward Degas, Mary Cassatt. Yang keenam adalah aliran pointillisme. Aliran pointillisme merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek menggunakan titik-titik. Tokoh-tokoh aliran seni lukis pointillis: Rijaman, Keo Budi Harjanto, Seuras Laparade, Vincent van Gogh. Yang kesembilan adalah aliran naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang berusaha menampilkan suatu objek lukisan secara alami. Aliran naturalisme ini memang mirip dengan realisme. Bedanya, naturalisme memiliki suatu tambahan agar menjadi lebih indah. Tokoh-tokoh aliran seni lukis naturalisme yaitu Raden Saleh, Abdullah Sudrio Subroto, Basuki Abdullah, Gambir Anom, dan Trubus. Yang ke-10 adalah aliran abstraksionisme. Aliran abstraksionisme merupakan aliran seni lukis yang menggunakan bentuk dan warna dalam cara non-representasional. Aliran ini juga dikenal aliran seni lukis yang menghindari peniruan objek secara mentah, memberikan sensasi keberadaan objek, dan menggantikan unsur bentuk dan porsinya. Aliran ini dibedakan menjadi dua, yaitu non-figuratif dan abstrak kubistis. Tokoh-tokoh aliran seni lukis abstraksionisme yaitu Clifford Steele, Adolf Gottlieb, Mark Rothko, Robert Monterwell, Bernard Newman. Yang ke-11 adalah aliran futurisme. Aliran futurisme adalah aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisan yang terlihat seperti bergerak. Sebuah objek digambarkan beberapa kali secara perspektif secara sama. Aliran ini menekankan pada keindahan gerak, garis, visual, dan warna sebagai seni lukis anti-kubisme yang statis. Tokoh-tokoh aliran seni lukis futurisme: Carlo Carrà, Giacomo Balla, Uberto Boccioni, skulptor.
Yang ke-12 adalah aliran klasikisme. Aliran klasikisme adalah aliran seni lukis yang menampilkan gambar secara klasik serta mempunyai karakter dan ciri tersendiri. Aliran klasikisme banyak ditemukan di Nusantara dan di mancanegara. Aliran ini biasanya mengacu pada Romawi dan Yunani. Tokoh-tokoh aliran seni lukis klasikisme: Bartolome Vignon, Jacques Louis David, Jan Ingles. Yang ke-13 adalah aliran konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran sisi seni sebuah bangunan. Tokoh-tokoh aliran seni lukis konstruktivisme yaitu Sprinka, Victor Pasmore, Jim Nyoman Warta, Lyubov Popova, Supankat, Naum Gabo, dan Laszlo Moholy-Nagy. Yang ke-14 adalah aliran dadaisme. Aliran dadaisme adalah aliran yang menyajikan karya artistik dari bentuk yang seram, magik, mengerikan, kekanak-kanakan atau naif, dan terkadang mengesankan. Tokoh-tokoh aliran seni lukis dadaisme yaitu Roald Housman, Doug Kemp, dan Hans Arp. Yang kelima adalah aliran pop art atau popular art. Pop art merupakan aliran seni lukis yang melawan kebosanan dan kejenuhan terhadap seni lukis tanpa objek atau sasaran. Tokoh-tokoh aliran seni lukis pop art atau popular art: Riz Purnomo, Nyoman Naurta, Georg Segal, Joseph Benis, Tom Wasserman. Yang ke-16 adalah aliran optik. Optik merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek manipulasi visual yang dapat menipu mata. Tokoh-tokoh aliran seni lukis optik: Agus Jaja, Bridget Louise Riley, Walter Gropius. 17 adalah aliran primitif. Primitif merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek berdasarkan gaya menggambar primitif di dinding goa-goa. Tokoh-tokoh aliran seni lukis primitif: S. Sujojono, Riccardo Ponce. Yang ke-18 adalah aliran pittura metafisika. Pittura metafisika merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan sentuhan metafisika. Aliran ini merupakan penentang aliran kubisme dan futuristik. Tokoh-tokoh aliran seni lukis pittura metafisika: Giorgio De Chirico, Carlo Carrà. Yang ke-19 adalah aliran kontemporer atau posmo atau postmodern. Kontemporer merupakan aliran seni lukis yang tidak terikat oleh pakem dan perkembangan sesuai zaman. Tokoh-tokoh aliran seni lukis kontemporer: 1. Frank Auerbach, 2. Ida Applebaum, 3. Richard Artsweger, dan yang terakhir adalah aliran Goth. Goth merupakan aliran seni lukis yang menggambarkan sebuah objek dengan garis tebal dan bentuk ramping serta menegaskan sesuatu berdasarkan warna. Tokoh-tokoh aliran seni lukis Gotik adalah 1. Albert Dürer, 2. Jan van Eyck, 3. Matthias Grunewald, 4. Pieter Bruegel. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Nah, itu tadi video presentasi dari kelompok 1, tema 1. Kelompok 1 bisa menyelesaikan tugas dalam waktu deadline yang sudah ditentukan. Good. Walaupun masih ada kekurangan, tapi menurut Ibu video yang ditampilkan, presentasi yang ditampilkan sudah cukup baik dan sudah cukup bagus untuk visual dan audionya. Nah, kalian mau tahu nggak siapa terbaik dari tema 2-nya? Kalau kalian mau tahu, komen di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng agar kalian tidak ketinggalan materi pembelajaran seni budaya kelas 9. Terima
kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.